Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Siapa yang sudah pernah menulis karangan? Baiklah, sebelum memulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Amin. Berdoa selesai. Sekarang ibu absen dulu ya. Putri hadir. Tika hadir. Faris hadir. Semuanya hadir ya. Alhamdulillah, berarti sehat-sehat. Lanjut ke materi. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini tadi? Betul sekali, kita akan belajar tentang karangan. Nah, ada yang tahu apa itu karangan? Baiklah, ibu jelaskan dulu ya. Karangan, silakan diperhatikan ya. Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam satu kesatuan tema yang utuh. Karangan diartikan pula dengan rangkaian hasil pemikiran atau ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. Selanjutnya, kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana kerja yang memuat garis besar suatu karangan. Manfaat dari suatu karangan yaitu yang pertama, memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur. Kemudian yang kedua, memudahkan penempatan antara bagian karangan yang penting dengan yang tidak penting. Kemudian yang ketiga, menghindari timbulnya pengulangan bahasa. Yang keempat, membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat karangan. Yang pertama itu, pilih tema yang menarik dari berbagai peristiwa yang kalian alami. Kemudian yang kedua, tentukan beberapa topik. Topik merupakan rincian dari tema yang dipilih. Dari tema yang dipilih dapat ditentukan beberapa topik. Topik jangan selalu terlalu luas agar mudah untuk dikembangkan. Kemudian yang ketiga, meneliti hubungan antara tema dan topik-topik yang telah ditulis. Yang keempat, menentukan judul yang sesuai. Selanjutnya, langkah-langkah menulis karangan. Langkah-langkah dalam penulisan karangan itu yang pertama, menentukan tema. Jadi sebelum menulis karangan kita harus menentukan tema apa yang akan kita tulis ya. Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Tema selalu berkaitan dengan berbagai pengalaman kehidupan seperti masalah kesehatan, pariwisata, kesenian, religi, kesedihan. Dalam hal tertentu, tema sering disinonimkan dengan ide atau tujuan utama cerita. Kemudian yang kedua itu membuat kerangka karangan. Membuat kerangka karangan adalah membuat garis besar karangan yang akan ditulis. Kemudian yang ketiga, menentukan judul. Dan yang keempat, mengembangkan paragraf kerangka karangan. Nah, dari penjelasan ibu tadi, pastinya kalian sudah tahu ya bagaimana langkah-langkah dalam menulis karangan. Sebelum kalian ibu minta menulis karangan, di sini ibu akan menjelaskan atau memperlihatkan contoh dari teks karangan. Ibu akan membacakannya ya. Teks karangan yang pertama itu berjudul Perawatan Akibat Tipes. Akan ibu bacakan ya. Waktu duduk di kelas 3, aku pernah dirawat di rumah sakit selama seminggu. Aku dirawat karena sakit gejala tipes. Itu kali pertama aku sakit tipes dan dirawat di rumah sakit. Saat pertama sakit, aku hanya merasakan suhu badanku naik dan perutku terasa pedih. Saat itu juga, aku merasa lidahku terasa pahit. Keesokan harinya, ayahku membawaku periksa ke dokter. Setelah dokter memeriksa, dia menyimpulkan bahwa aku terkena penyakit tifus. Dokter menyarankan supaya aku mendapat rawat inap. Saat itu juga, ayahku memutuskan agar aku mendapatkan perawatan yang intensif. Aku dirawat di ruangan khusus. Selama masa perawatan, aku harus menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Pantangan yang harus dilakukan selama perawatan adalah menghindari makanan yang terlalu keras, pedas, asin, dan asam.
serta aku tidak boleh banyak bergerak. Teman-temanku mulai menjengukku sejak hari pertama. Mereka mendoakan agar aku cepat sembuh. Setelah seminggu dirawat di rumah sakit, akhirnya aku diperbolehkan pulang. Dari masa pemulihan setelah sakit, aku harus menjaga kesehatan dan pola makan agar kondisi kesehatanku juga teratur. Aku dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Nah, itu tadi adalah salah satu dari contoh teks karangan. Kemudian ada lagi teks karangan yang berjudul Gara-gara Handphone. Nah, jadi teks karangan ini ditulis oleh seseorang berdasarkan pengalaman pribadinya atau perasaan yang sedang dialaminya. Nah, jadi anak-anak sekalian, sekarang Ibu minta sebagai tugas kalian menulis karangan, karangan bebas, terserah kalian. Entah itu karangan berdasarkan dari pengalaman pribadi kalian atau karangan dari hasil pemikiran kalian. Itu saja tugasnya. Minggu depan nanti dikumpul ya. Nah, jangan lupa tugasnya dibuat. Jadi kesimpulan kita belajar hari ini yaitu dengan menulis karangan kita dapat melatih untuk menjadi aktif dalam menulis ya. Jadi penulisan karangan juga berguna sebagai untuk membentuk pola pikir kita lebih berkembang. Menulis karangan juga mampu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan menumpahkan pengalaman kita tersebut dalam sebuah tulisan. Baiklah, dapat dimengerti ya tugas tadi, jangan lupa dibuat. Minggu depan di bawah akan Ibu periksa satu-satu. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kedua kelas silakan kunci doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.